Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Julianti dengan NIM 240405501001. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Khusus, tepatnya pada kelas PKH 1B. Di sini saya akan mengamati tentang fenomena antropologi dengan konsep-konsep budaya-budaya belajar. Lokasi pengamatan yang saya ambil yaitu berada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tepatnya di alamat Tidung 10 dengan nomor 43 Kota Makassar. Budaya belajar adalah kebiasaan dan nilai yang mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat, baik secara formal maupun informal, yang mendorong individu atau kelompok untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap belajar. Budaya belajar individu merujuk pada sikap, kebiasaan, dan cara seseorang dalam mengakses, memproses, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan. Individu yang memiliki budaya belajar yang baik cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tekad untuk berkembang, serta kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Budaya belajar kelompok adalah pola pikir dan kebiasaan yang ada dalam kelompok atau komunitas yang mendukung pembelajaran bersama. Ini melibatkan kolaborasi, berbagai pengetahuan, serta saling mendukung dalam proses pembelajaran. Dalam budaya belajar kelompok, anggota kelompok saling memberi feedback, mendiskusikan ide-ide, dan belajar dari pengalaman kolektif. Budaya ini menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran bersama, yang seringkali lebih efektif dalam memecahkan masalah dan menciptakan inovasi. Oke, baik. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, yaitu di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini adalah saudari Vena. Kayaknya ini saudari Vena ini dari jurusan Pendidikan Khusus ya? Iya. Oke, jadi saya lihat-lihat saudari Vena ini sangat sibuk dengan kegiatannya di luar. Karena saya lihat di status-status Instagram, WhatsApp, kayaknya saudari Vena ini mempunyai kegiatan di luar kampus ya? Oh ya, jadi saya di sini ingin mempertanyakan sedikit tentang bagaimana sih saudari Vena mengatur antara waktu kuliah, waktu untuk mengerjakan tugas, dengan waktu untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Nah, yang pertama pasti saya ambil keputusan yang fleksibel. Tentunya saya berani ambil untuk mengubah jadwal. Kalau misalnya hari ini saya ada latihan, nah saya berani ambil keputusan untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan saya kerjakan sebelumnya. Jadi ketika waktu latihan saya tidak terpikirkan oleh tugas lagi, karena tugas yang mungkin deadline-nya sudah dekat saya sudah selesaikan sebelumnya, begitu. Dan begitu pun juga kalau di kampus, misalnya ada rapat, nah mungkin bertabrakan waktunya dengan jadwal latihan. Nah, saya ambil keputusannya itu dengan memberitahukan kepada ketuanya kalau saya cuma bisa ikut rapatnya itu sebentar. Nah, ketuanya pun setuju, jadi sama-sama untung dan waktunya pun tidak bertabrakan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi di sini saya tuh mengambil fenomena tentang antropologi yang konsepnya itu budaya belajar.
Jadi saya masih punya pertanyaan lagi untuk Saudari Viena, yaitu kalau menurut Viena sendiri, apakah Viena lebih senang dalam proses pembelajaran individu atau kelompok? Kalau saya sih tergantung. Nah, saya senang sendiri, tapi lebih senang juga kalau kelompok, kalau dapat kelompok yang memang sama-sama ambis, dan bukan ambis sih, lebih tepatnya kayak mau kerjasama kompak lah. Kalau dibandingkan proses pembelajaran yang sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda ya, karena dulu itu kayak masih pakai tulisan, menulis di buku gitu. Sekarang kayaknya kebanyakan pakai laptop ya gitu, dan cari-cari jawabannya itu juga banyak di internet gitu. Dan kayaknya saya lihat kalau di kelas itu saat presentasi itu kita memaparkan PowerPoint. Bagaimana menurut Anda, apakah pembelajaran sekarang itu lebih menarik bagi Anda atau sebaliknya? Kalau saya sendiri, menurut saya itu menarik karena kita bisa mengetahui cara kerja teman-teman kita masing-masing gitu. Ya, jadi sekian dari wawancara saya dengan Saudari Viena. Terima kasih. Oke, saya beralih ke analisis kritis tentang fenomena antropologi dengan konsep budaya belajar. Yang pertama itu adalah identifikasi kesenjangan. Kondisi ideal menurut teori atau konsep. Teori budaya belajar. Dalam konsep budaya belajar, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi dapat mengatur waktu dengan bijak antara kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya melalui disiplin diri yang tinggi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang efektif. Idealnya mahasiswa menggunakan teknologi pembelajaran yang efektif. Dengan mahasiswa juga menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran, diskusi daring, dan sumber daya digital untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan belajar. Yang kedua adalah teori pengelolaan waktu. Idealnya, mahasiswa dapat mengatur waktu mereka dengan cermat untuk menyelaraskan kewajiban akademis dan aktivitas lainnya yang berkontribusi pada efektivitas pembelajaran dan pencapaian akademik yang optimal. Yang kedua adalah realitas yang ditemukan di lapangan. Yang pertama itu adalah kesenjangan dalam pengelolaan waktu. Di lapangan, banyak mahasiswa atau mahasiswi yang kesulitan untuk menyeimbangkan waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lainnya. Faktor-faktor seperti kurangnya manajemen waktu yang baik, kelelahan atau tekanan dari tuntutan akademis, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sering menghambat proses pembelajaran mereka. Yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi canggih dapat membantu, seringkali mahasiswa justru merasa teknologi mengalihkan perhatian mereka, seperti kecanduan bermain media sosial atau penggunaan aplikasi yang tidak mendukung pembelajaran yang efektif. Yang ketiga itu adalah argumentasi kritis. Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang dibayangkan dalam konsep budaya belajar dan realitas yang ada di lapangan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kita sering berharap teknologi dapat meningkatkan efisiensi belajar. Namun kenyataannya banyak mahasiswa atau mahasiswi yang malah terdistraksi oleh penggunaan teknologi yang tidak produktif. Yang keempat adalah rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu adalah pelatihan manajemen waktu. Kampus atau lembaga pendidikan bisa menyediakan pelatihan atau workshop tentang manajemen waktu yang efektif bagi mahasiswa. Hal ini akan membantu mahasiswa atau mahasiswi dalam memprioritaskan tugas-tugas mereka dan menggunakan waktu secara lebih efisien. Yang kedua adalah penggunaan teknologi yang terarah. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran perlu diarahkan dengan jelas untuk tujuan yang produktif, seperti penggunaan aplikasi belajar, platform diskusi akademik, atau sistem manajemen pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa mengorganisasi materi kuliah dan tugas mereka. Sekian dari pemaparan analisis kritis dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian video yang saya paparkan tadi. Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.